Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga bahagia selalu. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik bersama Pak Yohanes Febrianto, Siripu Hanalibia, dengan tema Aku Mengembangkan Diri Bersama Orang Lain. Ini adalah pembelajaran untuk anak kelas 4, yaitu Viola. Hai Viola, apa kabar? Semoga sehat selalu. Anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran hari ini kita akan mengingat kembali bagaimana manusia diciptakan secara unik dan manusia yang unik ini dapat mengembangkan diri bersama orang lain yaitu sesamanya yang unik juga. Maka manusia itu bisa berkembang juga bersama-sama dengan sesamanya. Namun sebelum kita mendalami pembelajaran tema hari ini, kita hening sejenak untuk berdoa kepada Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini Engkau masih memberi kami karunia kesehatan, memberi kami umur panjang, memberi kami kesempatan untuk dapat berkembang, baik berkembang secara pribadi maupun berkembang bersama sesama kami. Ya Bapa, bimbinglah kami dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat sungguh berguna bagi perkembangan iman, harapan, dan kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran lalu kita telah belajar tentang lingkungan turut mengembangkan diriku. Nah, pada pembelajaran ini kalian akan belajar tentang aku mengembangkan diri bersama orang lain. Manusia adalah makhluk pribadi atau individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai individu, ia adalah pribadi yang unik. Sebagai makhluk sosial, ia senantiasa berhubungan, berelasi dengan orang lain di sekitarnya. Perlu kita sadari bahwa kebersamaan dan persahabatan memiliki makna yang luhur. Bukan saja diukur dari kepentingan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Yesus memberikan kita contoh dalam soal persahabatan yang baik, persahabatan yang penuh semangat dan saling percaya serta saling mencintai. Nah, mengenal relasi kehidupan dengan sesama. Dalam keluarga, kita mengenal ayah, ibu, saudara-saudara kita dalam satu keluarga. Relasi itu terbentuk dalam keluarga dengan makan bersama, bekerja bersama di rumah, membersihkan rumah, dan seluruh kegiatan di rumah itu dikerjakan bersama, baik ayah, ibu, dan anak-anak. Kita juga berelasi dalam lingkungan pergaulan di rumah, misalnya bermain lompat tinggi bersama, bermain layang-layang bersama teman kita, berenang bersama di kolam renang, membuat tenda untuk kemah bersama di alam. Itu adalah bagian dari membangun relasi dengan sesama dan berkembang bersama sesama yang benar-benar diciptakan secara unik. Bagaimana relasi di kelas? Tentu relasi di kelas kita bangun dengan guru, dengan karyawan di sekolah, dengan sesama kita di kelas, teman-teman belajar kita, juga teman-teman di luar kelas kita, kelas sebelah, baik itu tingkatnya yang lebih rendah dari kita atau yang lebih tinggi dari kita. Maka relasi bisa di mana saja,
dan kapan saja terbentuk, dan dengan relasi dengan sesama kita berkembang. Asal tidak disertai dengan niat-niat yang kurang baik. Asal relasi itu sungguh tulus untuk mengasihi sesama. Nah, anak-anak yang terkasih, coba nanti di rumah kalian melihat beberapa gambar. Misalnya, kalian buka internet, Google, di situ ada image atau gambar, kalian buka, kalian tulis, ketik ya, relasi manusia atau relasi sesama dalam keluarga. Kalau kalian lihat gambar, mungkin di situ ada makan bersama dalam keluarga, atau bekerja bersama dalam keluarga, atau kamu ketik lagi relasi dengan sesama di lingkungan masyarakat. Ada gambar, kalian amati. Ketik lagi relasi sesama di sekolah. Ada gambar, kalian amati. Di situ nanti kalian akan menemukan bagaimana kita hidup dalam hubungan-hubungan dengan sesama. Dan sesama kita itu juga unik. Tentu tidak langsung kita percaya atau tidak langsung kita cocok dengan sesama kita. Tetapi mungkin juga ada proses mungkin menolak atau proses penyesuaian diri dalam berelasi. Nah, itulah proses kita mengembangkan diri dengan sesama. Lalu bagaimana kitab suci mengajarkan? Dalam Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, itu. Jadi persaudaraan itu tidak hanya dilandasi karena kita lahir dari ibu yang sama, atau karena kita memiliki bapak yang sama. Tetapi relasi persaudaraan bisa karena kedekatan emosional. Walaupun secara biologis kita tidak bersaudara, tetapi secara emosional kita bersaudara. Mengapa demikian? Yesus mengatakan, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku," karena yang dekat dengan Yesus saat itu secara emosional dan secara fisik adalah mereka yang selalu mengikuti Yesus dan mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Nah, anak-anakku yang terkasih, mendengar itu sesuatu pekerjaan yang penting dalam belajar. Apalagi dalam belajar memahami firman Tuhan. Tentu mendengar satu hal yang penting. Mendengar juga merupakan kemampuan untuk merendahkan diri di hadapan yang didengar. Terutama merendahkan diri kepada firman Tuhan yang didengar. Mendengar adalah proses belajar. Mau mendengar adalah merupakan kerendahan hati. Dalam menjalin relasi kita harus mendengar. Penting untuk mendengar dan menyaring segala informasi yang masuk dalam telinga kita.
agar kita dapat mengambil makna dalam setiap hubungan kita dan kita dapat berkembang dalam hubungan dengan sesama dan secara pribadi. Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam kisah Yesus tadi dan penjelasan saya tadi, jelas sudah bahwa mengembangkan diri bukan hanya kita lakukan secara pribadi, tetapi juga bersama-sama dengan sesama yang sungguh-sungguh mengerti kita. Lalu bagaimana Pak kalau sesama kita tidak mengerti kita? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kita tidak putus asa, tidak usah. Karena Yesus pun juga tidak dimengerti oleh banyak orang yang mendengarnya. Tetapi tentu ada yang mengerti. Nah, yang mengerti tentang apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itulah saudara-saudari kita. Mereka yang berjalan bersama kita dalam pesyarahan hidup di dunia ini. Demikian anak-anakku, penjelasan singkat dari Bapak tentang mengembangkan diri dengan sesama. Ya, sesama atau orang lain. Kita berkembang secara pribadi, tapi juga kita berkembang dengan sesama kita. Saya rasa demikian penjelasan singkat dari saya, semoga berguna. Nanti saya akan kirim soal melalui Google Form lewat link yang saya kirim lewat WA Group. Terima kasih. Selamat belajar di rumah. Semoga soal-soal pendalaman nanti dapat membantu kalian memahami tema hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, yang bersyukur kepadamu atas segala yang Bapa berikan kepada kami, atas sesama kami yang sejalan dengan kami dan yang tidak sejalan dengan kami. Mereka semua memberi ilmu, memberi makna, memberi warna dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bertumbuh, berkembang dalam iman, harapan, dan kasih kami kepada Allah dan sesama. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.